Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemodelan bentuk aljabar. Ini tuh sebagai pengayaan ya. Jadi pemodelan bentuk aljabar itu kita bisa mengubah dari soal cerita atau masalah kehidupan sehari-hari atau masalah matematika apapun itu ya ke bentuk aljabar seperti itu ya. Supaya lebih paham, kita akan membahas satu soal saja, satu contoh ya. Nah, misalkan di sini ada contoh soal Beni membeli Y buah jeruk ya. Y, kita tidak tahu banyak buah jeruknya berapa, tapi di sini dikatakan Y gitu ya. Mungkin 10, mungkin 5, mungkin 20, kita tidak tahu ya. Lalu di sini ada perintah nih, tulislah bentuk aljabar dari banyak buah jeruk dari setiap situasi berikut gitu ya. Nah, ini ada 4 situasi, kita harus menuliskan bentuk aljabarnya ya. Jadi meskipun di sini Y, ya kita tidak perlu panik. Ini Y-nya berapa sih? Seperti itu. Tidak perlu karena hanya dimintanya untuk menuliskan bentuk aljabar. Bentuk aljabar kan cirinya ada hurufnya gitu ya, ada variabelnya. Jadi ya nanti kalau bentuknya ada variabelnya ya tidak masalah gitu karena itu bentuk aljabar. Jadi kita jangan langsung menyerah, aduh pusing sekali ini Y-nya berapa. Jangan seperti itu ya. Tapi harus semangat seperti itu ya. Oke, kita coba. Nah, teman-teman, ketika kita menemukan soal cerita supaya lebih mudah dipahami, alangkah baiknya kita itu mengerjakannya sesuai langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi pertama, karena ini cerita ya, kadang kita ini sih pendek ceritanya. Kadang ada cerita yang panjang, malah kadang bingung. Ini apa sih maksud soal? Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita bisa tuliskan dulu unsur yang diketahui. Nah, kalau di sini yang diketahuinya adalah Y ya. Jadi Y itu menunjukkan banyak buah jeruk Beni gitu ya. Ada lagi tidak? Tidak ya. Sebetulnya ini di pertanyaannya ada Andi juga. Andi punya buah jeruk. Kalau teman-teman mau memisalkan banyak buah jeruk Andi itu sebagai X, ya silahkan. Tapi di sini kan hanya dimintanya menuliskan bentuk aljabar ya. Kita belum ke persamaannya. Jadi hanya menuliskan Y sebagai banyak buah jeruk Beni juga tidak apa-apa. Ini sudah sesuai yang ada di soal gitu. Yang penting Y ini jangan diartikan untuk banyak buah jeruk Andi juga ya. Karena ini Y hanya banyak buah jeruk Beni seperti itu. Kemudian yang ditanyakannya ini kita diminta untuk membuat bentuk aljabar dari banyak buah jeruk setiap situasi. Ini situasinya ya A, B, C, dan D. Nah, setelah kita tahu yang diketahui, tahu yang ditanyakan, selanjutnya baru kita menyelesaikannya gitu ya. Kan ada 4 ya. Kita yang A dulu. Andi mempunyai buah jeruk 5 kali lebih banyak dari Beni. Banyak buah jeruk Beni itu apa tadi? Y ya kan, dimisahkannya Y di soal itu. Jadi kalau buah jeruk Andi, bagaimana bentuk aljabarnya? 5 kali lebih banyak dari Beni, berarti 5 kali Y, karena banyak buah jeruk Beni itu Y, sedangkan buah jeruk Andi 5 kalinya dari banyak buah jeruk Beni, jadi 5 kali Y, atau kita bisa tulis 5Y. Ini bentuk aljabarnya gitu ya. Kemudian Beni memakan 2 buah jeruk. Banyak buah jeruk Beni itu Y. Kalau dimakan itu berarti ya dikurangi ya. Berarti bentuk aljabarnya ya tinggal Y dikurang 2 gitu. Lalu di sini Andi membuat jus jeruk menggunakan 4 buah jeruk. Tadi banyak buah jeruk Andi itu adalah ini ya, 5Y. Nah, kemudian digunakan 4 buah jeruk untuk membuat jus. Berarti kalau digunakan itu ya dikurangi ya. Berarti 5Y dikurang 4. Lalu yang terakhir nih, total sisa maksudnya, total sisa buah jeruk nih. Total sisa buah jeruk yang dimiliki Beni dan Andi. Tadi yang Beni sudah dimakan 2 buah, jadi tinggal Y kurang 2. Kalau yang Andi tinggal 5Y kurang 4.
Teman-teman gak usah memusingkan Y-nya berapa gitu ya, karena di sini kita hanya dimintanya membuat bentuk aljabar saja ya. Oke, total buah jeruk, berarti total itu bagaimana? Ya, dijumlahkan ya. Punya Benny berapa sisanya? Ini total sisa ya, maaf tidak tertulis. Punya Benny itu Y kurang 2, punya Andi 5Y kurang 4. Jadi saya seperti ini. Ini punya Benny ditambah punya Andi. Nah, kemudian teman-teman kalau ini bisa langsung disederhanakan tidak? Tidak ya, kita perlu apa? Kelompokkan, karena untuk penjumlahan dan pengurangan itu hanya berlaku untuk suku sejenis. Jadi kita harus kelompokkan suku yang sejenis. Bagaimana? Yaitu Y dikelompokkan dengan 5Y. Y tambah 5Y tambah ini negatif 2. Jangan lupa nih, negatifnya harus ikut. Negatif 2 dikurang 4. Y tambah 5Y, 6Y ditambah negatif 2 kurang 4 yaitu negatif 6. Nah, ini tidak boleh ada dua tanda seperti ini. Ingat waktu bilangan bulat ya. Berarti bagaimana? Harus ini positif dikali negatif apa? Negatif. Jadi total buah jeruk yang dimiliki Benny dan Andi itu adalah 6Y dikurang 6. Sudah, kalau misalkan hanya diminta bentuk aljabar itu ya seperti ini saja. Teman-teman jangan bingung ya. Ini sudah selesai seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi tentang bentuk aljabar pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.